Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2024. Bab 3209 seperti yang seharusnya. Bab 8346 sampai bab 8350. Meskipun Ye Chen tidak memiliki bukti apapun untuk membuktikan bahwa ketiga tetua masyarakat Poking sedang menunggunya di Nigeria saat ini, dia secara intuitif menilai bahwa ketiga orang ini pasti ada di sana. Alasannya adalah karena dia merasa Wu Feiyan pasti akan memahami satu kebenaran dari kekalahan berturut-turut dari 4 hitungan, yaitu menghadapi musuh yang kuat dan tidak dikenal. Seseorang tidak boleh memecahnya menjadi beberapa bagian, menyebarkan kekuatan efektif, dan memberikannya begitu saja, sedikit demi sedikit, ke garis depan. Kita harus memecah bagian menjadi utuh dan mengumpulkan semua kekuatan kita untuk menyelesaikan pertempuran. Karena dia sangat membenci dirinya sendiri dan ingin bunuh diri dalam mimpinya, kali ini dia sengaja menggunakan stasiun sebagai umpan, dan dia harus memastikan bahwa dia tidak akan pernah kembali. Dia tidak bisa mengetahui kekuatannya yang sebenarnya. Dia hanya tahu bahwa dia bisa selamat dari penghancuran diri Chang Sengbo. Dengan menggunakan ini sebagai patokan, hanya ketiga tetua yang mengambil tindakan bersama yang bisa memastikan kemenangan. Selain itu, Ye Chen menyimpulkan bahwa sejak ketiga tetua tiba di Nigeria, mereka tidak akan pernah pergi dengan mudah sebelum dia muncul. Sementara mereka menunggu, dia dapat memanfaatkan waktu untuk membangun jaringan bawah tanah di Nigeria, dan dia mulai menyerang dari timur dan barat, memaksa ketiga tetua tersebut mengungsi dari Nigeria selama mereka keluar dari stasiun. Tidak akan sulit untuk menemukan jejak ketiga lelaki tua berkulit kuning di negara yang didominasi kulit hitam ini. Adapun mengapa dia bertekad menjadi 3 lelaki tua, itu terutama karena Ye Chen mengetahui dari Lin Waner bahwa ketiga orang ini semuanya berusia lebih dari 100 tahun, dan mereka tidak memiliki ramuan untuk dimakan masih hidup dan sehat. Mereka pasti tidak akan bisa pulih. Penampilan seorang pemuda pastilah seperti seorang lelaki tua. Jadi rencana Ye Chen saat ini, singkatnya, adalah untuk tetap bersikap rendah hati dan tidak memberi Wu Feiyan kesempatan untuk menemukan dirinya sendiri, sambil membiarkan Li Yalin menggunakan pemikiran investigasi kriminalnya untuk melatih model AI. Su Chengfeng akan maju ke depan menutupi seluruh lalu lintas Nigeria. Semuanya sudah siap. Ketika Li Yalin menemukan petunjuk tentang lokasi lain dari masyarakat Poking di Afrika, dia dapat mengambil inisiatif. Ketika Ye Chen dan Lin Waner kembali dari perjalanan dan kembali ke istana, Helena juga datang setelah mendengar berita tersebut. Dia membawa kabar baik kepada Ye Chen. Sudah ada pilihan yang cocok untuk pertanian yang diminta Ye Chen untuk ditemukan. Saat ini sedang musim dingin, dan beberapa petani ingin memanfaatkan waktu luang mereka untuk mencoba menjual pertanian mereka. Jika petani berikutnya membelinya saat ini, dia akan memiliki cukup waktu untuk merencanakan dan mempersiapkan tanpa menunda penanaman pada musim semi berikutnya. Helena memberitahu Ye Chen, Tuan Ye,
Saya telah menemukan selusin peternakan yang dimaksudkan untuk dijual dalam jarak 100 km dari kota Osu. Informasinya telah dibawa kembali dan sedang disortir. Setelah disortir, saya akan memeriksanya untuk Anda. Dan jika Anda menyukainya, saya akan mengatur seseorang untuk mendiskusikan detailnya dan menyelesaikan kontraknya. Ye Chen mengangguk, memandang Lin Waner di sampingnya, dan berkata, kembalikan informasinya kepada Xiao Wan dan biarkan dia memilih. Helena berkata dengan hormat, baiklah. Saya akan meminta seseorang memilah informasinya dan mengirimkannya ke Nona Lin. Ye Chen mengangguk sedikit dan bertanya padanya, ngomong-ngomong, aku belum bertanya padamu. Apakah perjamuan keluarga Rothschild kemarin berjalan dengan baik? Itu berjalan dengan baik, Helena berkata dengan jujur. Howard tidak ingin saya berbicara tentang obat mujarab di depan putranya. Dan saya tidak banyak bicara. Di meja makan, Howard berjanji untuk meningkatkan investasi di Eropa Utara. Dia setelah model AI dikirimkan. Saya pribadi memperkirakan bahwa saya ingin mengadakan konferensi pers dengan keluarga kerajaan Nordik untuk mengumumkan keputusan ini setelah mendapatkan setengah dari ramuan yang Anda janjikan kepadanya. Ye Chen tersenyum dan berkata, obat mujarab sudah siap. Ketika model AI menyelesaikan pekerjaan pengiriman, silakan undang dia ke istana dan jual ramuan itu kepadanya secara pribadi. Baiklah, Tuan Ye, Helena mengangguk dengan hormat dan berkata, saya belum memberi Anda uang untuk menjual pil Howard terakhir kali. Mari saya kirimkan kepada Anda kali ini. Ye Chen bertanya padanya, berapa harga ramuan itu terakhir kali? Ketika ditanya oleh Ye Chen secara langsung, Helena tahu bahwa dia perlu berbohong, jadi dia merasa sedikit gugup. Dia sedikit menyesuaikan mentalitasnya dan berkata, kembali ke Tuan Ye, kami menjual total 111 miliar tunai. Dan kami akan membaginya 50-50 sesuai permintaan Anda. Anda harus diberi 55 miliar dolar. Ye Chen tersenyum dan berkata, Helena, alasan mengapa saya meminta Anda untuk berurusan dengan Howard adalah karena saya tidak ingin menjalin kontak dengan ayah dan anak pada saat yang sama. Tetapi ini tidak berarti bahwa saya tidak akan melakukan hubungan langsung. Kontak dengan Howard di masa depan. Yang sebelumnya berapa harga ramuan itu? Ketika saya menghadapi Howard suatu hari nanti dan dia tahu bahwa nasibnya sebenarnya ada di tangan saya, dia pasti akan mengatakan yang sebenarnya. Ketika Helena mendengar perkataan Ye Chen, dia menjadi semakin panik dan berkata dengan cepat, Tuan Ye, saya minta maaf kepada Anda. Pil itu sebenarnya tidak terjual sebanyak 111 miliar. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat menjelaskan, persyaratan yang saya negosiasikan dengan Howard pada saat itu adalah 60 miliar dolar AS, ditambah satu set lengkap model AI. Tetapi Anda mengatakan Anda akan membiarkan saya menyimpan 50%. Uang ini benar-benar juga banyak. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Jadi,
Jadi saya berbohong kepada Anda dan mengatakan itu 111 miliar. Ye Chen mengangguk. Dia menduga alasan Helena berbohong adalah karena dia tidak ingin mengambil terlalu banyak uang darinya. Jadi dia melebih-lebihkan jumlah total transaksi untuk menambah jumlah total yang harus diberikan kepadanya. Melihat Ye Chen terdiam, Helena berkata dengan cemas, "Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf karena telah berbohong kepada Anda. Tolong jangan marah." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ini tidak ada hubungannya dengan marah atau tidak. Alasan utama mengapa saya setuju dengan Anda untuk membagi jumlah penjualan 50/50 adalah karena yang saya inginkan adalah model AI. Untuk menukar obat mujarab untuk model AI menurut saya ini sudah merupakan kesepakatan yang sangat hemat biaya. Adapun berapa banyak manfaat tambahan yang bisa Anda peroleh berdasarkan kondisi dasar ini, itu semua tergantung pada kefasihan dan kemampuan pribadi Anda. Kami membagi bagian ini 50/50. Bisakah Anda mengambil uang tambahan dari kantong Howard?" Tawaran sebesar 60 miliar dolar AS adalah rejeki nomplok bagi saya. Dan wajar jika Anda mengambil setengah dari uang ini. Helena menggigit bibir bawahnya dengan ringan. Dan setelah beberapa detik dia berkata, "Tuan Ye, tapi jumlahnya terlalu banyak." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Berapa tidak penting, yang penting kita telah mencapai kesepakatan sebelumnya. Karena kita telah menyetujui pembagian 50/50. Jika Anda mendapat 600 yuan, saya akan berbagi 300 dengan Anda. Jika Anda mendapat 60 miliar, saya juga akan berbagi dengan Anda 30 miliar. Mengatakan itu, Marvin tidak menunggu dia mengungkapkan posisinya, dan berkata, "Setelah pengiriman selesai besok, Anda membantu saya menjual setengah dari pil itu kepada Howard. Saya tidak akan membagi 50 miliar itu dengan Anda. Itu murni milikmu. Bantulah saya. Dan setelah Anda menyelesaikan kesepakatan dengannya, bayar saja saya total 80 miliar dolar AS, termasuk 30 miliar di depan." Helena berkata dengan malu, "Tuan Ye, 30 miliar dolar AS mungkin bukan masalah besar bagi Anda. Tetapi bagi keluarga kerajaan Nordik, jumlah uang ini hanyalah angka astronomi. Kami, keluarga kerajaan Nordik, awalnya jika tidak cukup makmur, bahkan dengan 30 miliar dolar AS ini, saya tidak tahu harus membelanjakannya di mana." Ye Chen berkata dengan ekspresi serius, "Jika kamu tidak tahu harus membelanjakannya di mana, simpan saja. Jika kamu punya uang, kamu harus membelanjakannya di barat. Bukankah menabung uang itu ilegal?" Bersambung.